Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Kenalkan, nama saya Andika Fatan Abdillah. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang kondisi pariwisata saat ini dan target pariwisata pada tahun 2019 dengan indeks daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan Malaysia dan Thailand. Saya akan menjelaskan kondisi pariwisata saat ini pada tahun 2014. Nah, kondisi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada mikro dan makro. Yang di makro pertama itu ada kontribusi terhadap PDB atau WTTC. PDB ini adalah pendapatan domestik bruto. Pendapatan domestik bruto Indonesia pada tahun 2014 itu mendapat sekitar 9% atau sekitar 946,9 triliun dari pariwisata. Yang kedua itu ada devisa. Devisa Indonesia pada tahun 2014 itu mendapat 140 triliun dari pariwisata. Yang ketiga, kontribusi terhadap kesempatan kerja. Jadi pada tahun 2014 Indonesia mendapatkan sekitar 11 juta kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia yang tidak bekerja pada tahun 2014. Jadi yang kedua, ini ada mikro. Di mikro yang pertama ada indeks daya saing kepariwisataan. Indeks daya saing kepariwisataan Indonesia pada tahun 2014 itu berada di posisi 70 dari beberapa negara. Yang kedua, kedatangan wisatawan mancanegara. Jadi pada tahun 2014 Indonesia kedatangan wisatawan mancanegara ada 9 juta. Nah, yang ketiga, perjalanan wisatawan Nusantara. Jadi pada tahun 2014 perjalanan wisatawan Nusantara atau wisatawan dari Indonesia ini sendiri ada sekitar 250 juta. Target pariwisata pada tahun 2019 di bagian makro yang pertama, target kontribusi terhadap PDB atau WTTC Indonesia sekitar 15%. Lalu target yang kedua di bagian devisa itu sekitar targetnya 280 triliun. Nah, yang ketiga, target kontribusi terhadap kesempatan kerja pada tahun 2019 itu sekitar 13 juta kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja. Lalu, target pariwisata pada tahun 2019 di bagian mikro itu yang pertama, target indeks daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2019 itu sekitar di posisi ke-30 dari beberapa negara. Lalu target yang keduanya, kedatangan wisatawan mancanegara itu sekitar 20 juta. Dan target yang ketiga, perjalanan wisatawan Nusantaranya itu sekitar 275 juta wisatawan Nusantara. Di sini juga ada diagram of tourist composition number global Asia Pacific, ASEAN, and Indonesia within year 2014. Nah, atau biasa artinya itu diagram dari komposisi turis di global atau dunia, di Asia Pasifik, di ASEAN, dan di Indonesia pada tahun 2014. Jadi turis dari dunia itu ada sekitar 1138 juta. Lalu di Asia Pasifik itu ada 263 juta, di ASEAN ada 97,22 juta, dan di Indonesia ada 9 juta. Nah, proporsi Indonesia bagi dunia itu sekitar 0,8%. Bagi Asia Pasifik itu sekitar 3%, dan bagi ASEAN itu sekitar 9% wisatawan. Lalu perbandingan dengan negara ASEAN pada tahun 2014, bagi Malaysia sekitar 27,4 juta wisatawan, bagi Singapura sekitar 15,1 juta, dan bagi Thailand itu sekitar 24,8 juta wisatawan. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang kondisi pariwisata saat ini dan target pariwisata pada tahun 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia dan negara Thailand. Jadi yang pertama ini ada enabling environment. Enabling environment ini dibagi menjadi 5 lagi. Nah, di enabling environment ini Indonesia ada sekitar 80, Malaysia ada 40, dan Thailand ada 74. Lalu di yang pertama itu dari bagian enabling environment ada business environment atau lingkungan bisnis. Indonesia mendapat sekitar 63, Malaysia mendapat 10, dan Thailand mendapat 38. Lalu di bagian kedua ada safety and security atau keamanan dan keselamatan. Nah, Indonesia itu ada 83, Malaysia ada 42, Thailand ada 132. Yang ketiga ada health and hygiene atau kesehatan dan kebersihan. Indonesia itu ada 109, Malaysia ada 73, dan Thailand ada 89. Nah, yang keempat ada human resource and labor market atau sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja.
Indonesia itu ada 53, Malaysia ada 30, dan Thailand ada 29. Dan yang kelima ada ICT Red Lines atau kesiapan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu Indonesia ada 85, Malaysia ada 54, dan Thailand ada 60. Itulah tadi penjelasan dari bagian yang pertama. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Travel and Tourism Policy and Enabling Condition atau kebijakan perjalanan dan pariwisata dan kondisi pendapatan. Nah, di sini Indonesia mendapat 9, Malaysia mendapat 24, dan Thailand mendapat 49. Di bagian yang kedua ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada Prioritization of Travel and Tourism atau prioritas-prioritas perjalanan dan pariwisata. Indonesia mendapat 15, Malaysia mendapat 56, dan Thailand mendapat 40. Yang keduanya itu ada International Openness atau keterbukaan internasional. Di Indonesia mendapat 55, Malaysia mendapat 46, dan Thailand mendapat 49. Yang ketiga ada Price Competitiveness atau daya saing harga dari setiap negara. Indonesia mendapat 3, Malaysia mendapat 6, dan Thailand mendapat 36. Nah, yang keempat ada Environmental Sustainability. Indonesia mendapat 134, Malaysia mendapat 119, dan Thailand mendapat 116. Oh iya, arti dari Environmental Sustainability itu adalah kelestarian lingkungan. Itu tadi bagian yang kedua. Sekarang kita langsung saja masuk ke bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini ada infrastruktur. Infrastruktur dari Indonesia mendapat 75, Malaysia mendapat 41, dan Thailand mendapat 37. Lalu di bagian infrastruktur ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Air Transport Infrastructure atau infrastruktur transportasi udara. Di Indonesia mendapat 39, Malaysia mendapat 21, dan Thailand mendapat 17. Lalu di bagian yang kedua ada Ground and Port Infrastructure atau infrastruktur darat dan pelabuhan. Di Indonesia mendapat 77, Malaysia mendapat 35, dan Thailand mendapat 71. Lalu yang ketiga ada Tourist Service Infrastructure atau infrastruktur layanan wisatawan. Nah, Indonesia mendapat 101, Malaysia mendapat 68, dan Thailand mendapat 21. Nah, tadi bagian yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat. Di bagian yang keempat ini ada Natural and Cultural Resource atau sumber daya alam dan sumber daya budaya. Nah, Indonesia mendapat 17, Malaysia mendapat 24, dan Thailand mendapat 21. Nah, Natural and Cultural Resource ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada Natural Resource dan Cultural Resource and Business Travel. Di Natural Resource, Indonesia mendapat 19, Malaysia mendapat 26, dan Thailand mendapat 16. Lalu di bagian yang terakhir atau Cultural Resource and Business Travel, Indonesia mendapat 25, Malaysia mendapat 27, dan Thailand mendapat 34. Sudah mengertikan mengenai tentang kondisi pariwisata saat ini dan target pariwisata pada tahun 2019 dan indeks daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan negara Malaysia dan Thailand. Mungkin itu saja untuk sekarang yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.